Banyak para peneliti dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa hubungan orang Jawa dengan orang Dayak di Kalimantan sudah terjadi sejak abad keempat Masehi, terutama sejak adanya pengaruh kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Pada masa itu, menurut kronik-kronik Jawa kuno, Pulau Kalimantan disebut sebagai Nusa Kencana, sebuah pulau besar yang digambarkan sebagai tanah sabrang atau seberang lor, perwujudan negeri Alengka yang primitif, tempat tinggal para raksasa. Dan negeri Alengka ini terletak di seberang tanah Jawa, sebagaimana disebutkan dalam Serat Mahaparwa. Di Kalimantan Barat cukup banyak cerita rakyat dan fakta-fakta sejarah yang mengisahkan kedatangan orang-orang Jawa pada abad ke-15 Masehi. Seperti pada kisah Dara Juwanti yang kemudian menikah dengan Patih Logender dari kerajaan Majapahit yang menurunkan raja-raja Sintang. Demikian pula kisah Raden Kusuma Sumantri Brawijaya, putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang kemudian bermigrasi dari tanah Jawa ke Kalimantan Barat, masuk di wilayah Kerajaan Angotalaga. Nah, di Kerajaan Angotalaga, Raden Kusuma Sumantri ini disebut-sebut penduduk sebagai Nek Jaraya atau Mbah Jeroyo, yang kemudian menjadi Raja Angotalaga menggantikan Patih Bini pada masa itu. Ada juga cerita sejarah lainnya di Kerajaan Sambas dengan kedatangan Raden Janur yang kemudian menurunkan raja-raja Sambas. Pada waktu itu mereka atau rombongan dari Majapahit ini, dari tanah Jawa ini bermigrasi karena di tanah Jawa sedang terjadi peperangan besar antara kerajaan Majapahit dengan Kesultanan Demak di bawah pemerintahan Adipati Unus. Banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada yang menggambarkan kedatangan orang-orang dari tanah Jawa ke Kalimantan. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak sekali juga para aktivis pergerakan Indonesia dari tanah Jawa dikirim ke Kalimantan untuk mengobarkan semangat nasionalisme Indonesia di kalangan orang-orang Dayak. Profesi mereka beragam, pada akhirnya juga kemudian menikah dengan orang-orang Dayak. Dan sebaliknya, orang-orang Dayak pada masa itu juga cukup banyak yang bersekolah di tanah Jawa dan kemudian menikah dengan orang-orang Jawa, seperti Gubernur Kalimantan Tengah Cilik Riwut misalnya. Pada masa Orde Lama, dengan adanya program transmigrasi, banyak juga orang-orang dari tanah Jawa kemudian dikirim untuk mengikuti program ini di Kalimantan. Dan tentu saja pemukiman-pemukiman mereka berada di tengah-tengah pemukiman-pemukiman orang Dayak. Nah, hubungan selama ratusan tahun ini antara orang Jawa dengan orang-orang Dayak tentu saja saling mempengaruhi. Terjadi pertukaran kebudayaan misalnya, baik pada seni, musik, pakaian, bahasa, maupun pada bidang pertanian dan perkebunan. Hal inilah yang kemudian
dipercaya telah membuat hubungan yang baik atau relasi sosial yang sangat harmonis antara orang Jawa dengan orang Dayak di Kalimantan. Bukan hanya itu, hubungan kekerabatan melalui perkawinan juga sangat besar pengaruhnya di kalangan orang Dayak, sehingga orang-orang Jawa telah dianggap sebagai saudara yang baik. Pada tahun 70-an misalnya juga banyak anak-anak muda Dayak yang dikirim orang tuanya belajar di tanah Jawa. Mereka melanjutkan pendidikan tinggi di hampir semua tempat di Pulau Jawa, terutama mereka sekolah di universitas-universitas milik Yayasan Katolik maupun Kristen Protestan, termasuk universitas negeri yang ada di Pulau Jawa. Dan ini tentu saja kemudian membuka hati, membuka diri, dan menjadikan orang-orang Dayak menjadi orang-orang yang sangat inklusif. Mereka sangat toleran dan menghargai keberagaman yang ada di tanah Kalimantan hingga saat ini. Dan yang paling terasa sebetulnya adalah harmonisasi seni musik. Pada hari ini kita masih bisa menyaksikan harmonisasi dari sisi seni musik ini antara orang Jawa dengan orang Dayak dengan penggunaan alat-alat musik dari tanah Jawa. Dengan adanya alat-alat musik ini, orang-orang Dayak, para senimannya kemudian berkreasi, tentu saja dari sisi nada, suara, dan sebagainya. Itu yang kemudian membedakan, meskipun alat musiknya sama, tapi nada atau seninya kemudian berbeda. Ini yang membedakan antara seni orang Dayak dengan orang Jawa. Nah, hal ini harus dapat dimaklumi kita semua bahwa hingga hari ini orang-orang Dayak belum ada yang pandai membuat alat musik sebagaimana yang dibuat oleh para seniman-seniman atau pengrajin alat musik dari tanah Jawa. Nah, berdasarkan kisah ini kemudian kita orang Dayak terasa betul-betul telah membangun hubungan yang sangat harmonis dengan